Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Iksan dari Universitas Widyatama jurusan Teknik Informatika. Oke, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang video sebagai media pembelajaran. Masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Dunia pendidikan saat ini banyak memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk membantu dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta menarik motivasi siswa dalam belajar. Pemanfaatan teknologi tersebut berupa media pembelajaran yang berbasis multimedia. Seiring berkembangnya teknologi, muncullah berbagai macam bahan ajar yang baru semakin canggih, mulai dari berkembangnya bentuk bahan ajar cetak, lalu merambah ke bahan ajar audio hingga bahan ajar audio video. Oke, slide selanjutnya kita membahas tentang pengertian video. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan kata lain, video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Saya mendapatkan dua pengertian yang berbeda dari dua sumber. Yang pertama, video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video vidivisum, yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan dapat melihat. Yang kedua, video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam format video. Sebenarnya masih banyak format video yang ada, yang sudah ditemukan oleh berbagai macam penemu. Tapi di sini kali ini saya akan membahas 7 format video yang mungkin sudah kita kenal juga. Yang pertama, AV atau Audio Video Interleave. Salah satu format file yang paling populer karena sering digunakan sebagai format film dan video secara luas melalui berbagai macam media. AV juga sering digunakan sebagai format file default bagi handycam dan kamera digital pada umumnya. Yang kedua, ada MP4. Format video yang diperkenalkan pada tahun 1998 menggunakan kompresi video atau audio yang berbeda. Kompresi yaitu memadatkan file agar berukuran menjadi lebih kecil. YouTube menjadi website yang membuat MP4 semakin dikdaya atau jaya karena ia menggunakan ekstensi MP4 sebagai format file standar pada setiap video yang mereka sediakan. Siapa sih yang nggak kenal MP4? Pasti semua juga kenal. Oke, next. Yang ketiga, kita punya MPG. MPG atau MPEG pernah menjadi penguasa dari segala video. MPG sering kita temukan di VCD dan juga DVD yang dulu sering kita gunakan. Mungkin teman-teman ada yang ingat waktu dulu kita pasti punya DVD atau VCD yang kasetnya tuh masih kotak atau ada yang mungkin yang udah berbentuk CD lingkaran ya. Yang keempat, kita punya WebM. Saat ini format WebM sudah banyak digunakan di dunia, namun sayangnya website di Indonesia masih belum banyak menggunakan format ini. Format WebM menggunakan format coding video FP8 atau FP9 dan audio 4-bit atau Opus sebagai standar kodek. WebM sering digunakan untuk video-video pendek disertai dengan suara. Contohnya, WebM itu masih digunakan di WebM format Opus masih digunakan di voice note WhatsApp. Mungkin teman-teman pernah mengcopy voice note atau mendownload voice note yang ada di WhatsApp. Nah, itu menggunakan format .opus. Selanjutnya, yang kelima, kita ada MKV.
Format video MKV banyak disenangi oleh penyedia film di internet karena lebih fleksibel dan dapat menyimpan banyak video, audio, gambar, atau bahkan subtitle dalam satu file video yang sama. Biasanya MKV hanya bisa diputar di salah satu software yang khusus. Tidak bisa semua software membuka MKV. Selanjutnya yang keenam, kita punya GIF. Format GIF saat ini menjadi salah satu yang sering digunakan oleh pengguna internet. Format GIF digunakan sebagai pengganti dari ekstensi GIF yang dikenal tidak efisien dan memiliki ukuran file yang lebih boros. GIF dikenal sebagai ekstensi yang hemat namun mudah untuk digunakan, tanpa suara dan nyaman untuk ditayangkan berulang-ulang, loop seperti GIF. Salah satu situs besar yang menjadikan GIF sebagai format default adalah 9gag. Mungkin teman-teman tahunya itu GIF ya. GIF itu kayak animasi gitu, animasi yang sering muncul di presentasi-presentasi. Nah, mungkin seperti itu ya GIF. Oke, next. Nah, next kita punya WMV atau Windows Video Maker. Nah, namanya itu sekarang berubah. Mungkin dulu di laptop atau komputer kalian tuh namanya masih Movie Maker ya. Sekarang udah ganti. Seperti namanya, format video ini diciptakan khusus untuk Windows. Mudah digunakan dan didukung secara luas oleh Windows, menjadikan format video ini digunakan secara luas sejak Windows XP. Memegang peranan penting dalam dunia sistem operasi. Tinjau dari aspek kualitas video, WMV biasanya tak terlalu besar. Nah, itulah 7 format video yang saya bahas. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rendering. Apa itu rendering video? Rendering berasal dari asal kata render. Di dalam bahasa Inggris, istilah ini sering kita dengar ketika selesai mengedit video, membuat desain produk atau CAD, dan akhirnya diekspor ke satu file khusus. Dalam proses rendering video ataupun gambar, saat ini hanya bisa dilakukan di komputer menggunakan software tertentu. Contohnya, Adobe After Effects, Premiere, hingga Siemens Solid Edge atau software rendering lainnya yang sering kalian gunakan untuk mengedit video, gambar, atau lainnya. Lalu, apa sih sebenarnya rendering itu? Rendering adalah suatu tindakan mengedit file video atau gambar dengan cara menggabungkan dan membuild gambar dari sebuah objek secara bersamaan hingga menjadi satu file utuh. Nah, itu dia rendering. Next, kita akan bahas tentang kompresi video. Dikarenakan besarnya ukuran file video, maka pada umumnya diperlukan proses kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan dan memudahkan transmisi. Kompresi adalah proses mengurangi atau menstruktur ulang data untuk mengurangi ukuran file. Pada video digital, kompresi diperlukan tidak hanya untuk mengurangi ruang penyimpanan, tapi juga untuk mempercepat laju transmisi data dari hard disk atau CD ke monitor. Proses kompresi dan dekompresi atau menguraikan kembali menggunakan program khusus yang disebut dengan codec. Di internet, kita dapat menemui codec untuk kompresi audio video media streaming atau video konferensi. Berapa contoh codec yang umumnya misalnya MP3, WMA, Real Video, Real Audio, DivX, dan Xvideo. Xvid maksudnya. Next, kita akan bahas tentang editing video. Siapa sih yang belum pernah sama sekali edit video? Mungkin pasti kalian semua udah pernah edit video ya, itu maupun di HP, di laptop, ataupun di komputer kalian sendiri dengan menggunakan software yang kalian kuasai. Video digital lebih mudah diedit pada proses editing. Kegiatan umum yang dilakukan adalah menghapus frame, menyisipkan frame, menggabungkan video dengan audio, menambahin efek, transisi, klip, kasih filtering, efek fade out, fade in, zoom out, zoom in,
sampai dengan timecode. Nah, timecode adalah salah satu unit ukuran yang dapat digunakan sebagai alamat sebuah frame dan juga sebagai satuan ukuran durasi klip video. Proses editing dapat kita lakukan dengan menggunakan software gratis ataupun premium berbayar. Contohnya seperti Adobe Premiere, Adobe After Effects, Camtasia, atau Video Movie Maker yang gratis dari Windows-nya. Pada intinya, pembahasan kali ini, video sangatlah penting untuk pembelajaran saat ini, apalagi sekarang kita masih melakukan pembelajaran secara online yang dimana kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain dengan pengajarnya. Jadi video sangatlah penting untuk media pembelajaran sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Moga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.